Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Taman Cibunut Bandung. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Hari ini Selasa tanggal 5 Juli 2022. Saya berharap kita semua dalam penyertaan Tuhan tetap sehat, tetap semangat, dan tidak pernah kendor untuk berbahagia. Tuhan Yesus yang menyertai, saya percaya sekali, senantiasa memberi kekuatan dan rahmat-Nya kepada kita tiada henti. Mari saudara, kita awali persekutuan doa pagi ini dengan bernyanyi dari PKJ 266. Dalam nama Yesus Tuhanku. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami melalui pujian tadi bahwa Engkau telah memberikan kasih dengan cuma-cuma kepada kami. Kasih-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu juga yang membaharui hidup kami menjadi ciptaan baru murid Kristus, yang pikiran dan hati kami dipenuhi dengan cinta kasih Allah, yang seharusnya cinta kasih Allah itu bertumbuh terus dalam kehidupan kami, sehingga hati kami penuh damai, pikiran kami juga penuh dengan kedamaian. Sekalipun dalam kehidupan sehari-hari kami banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Damainya hati ini tentu tidak semerta-merta menyelesaikan semua tantangan yang kami hadapi. Tetapi damainya hati yang penuh dengan kasih-Mu itu yang cuma-cuma diberi, kami dapat menjalani tantangan itu bersama Tuhan dengan sabar. Kami berharap pagi ini dalam persekutuan, pujian, renungan firman Tuhan membangun hidup kami, untuk kami menjalani kehidupan pagi ini dan seterusnya dengan kekuatan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Dan bahkan kasih yang cuma-cuma itu dapat kami bagikan juga melalui sesama. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Pembacaan Alkitab pada persekutuan doa pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 dan 8 dengan tema kasih cuma-cuma bagi sesama. Demikian firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk menjalani perutusan Tuhan dengan lepas bebas. Dalam menjalani perutusan Tuhan, kita diajak untuk percaya pada Providentia Dei, penyelenggaraan Tuhan. Ketika Tuhan mengutus kita, Tuhan jugalah yang pasti akan menyediakan dan memperlengkapi apa yang kita butuhkan dalam kita menjalani perutusan kita. Jika Tuhan mengutus kita, Dia pasti akan menyertai kita dengan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah Allah yang menjadi raja dalam hidup manusia. Pewartaan itu disertai dengan kabar gembira, di mana para murid diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Sebagai murid Kristus atau orang Kristen, kita harus menggarisbawahi bahwa perutusan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bergereja. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, seperti yang baru saja kita lakukan minggu lalu, kita selalu diberi roti dan anggur. Roti dan anggur itu adalah lambang yang mengingatkan kita bahwa Kristus telah memberikan tubuh dan darahnya, telah memberikan hidupnya untuk menebus manusia dari hukuman atas dosa-dosanya. Dan di saat yang sama perjamuan kudus juga mengundang kita untuk juga memberikan tubuh dan darah kita, artinya memberikan hidup kita juga di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah kehidupan kita bersama sesama dimanapun kita berada. Hidup kita, ya saya dan saudara, adalah roti dan anggur Kristus bagi sesama. Kita diutus untuk mewartakan Injil Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita diutus untuk pergi dalam damai. Kita diutus untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus, baik dalam perkataan maupun tindakan. Allah telah memberikan rahmat kepada kita dengan cuma-cuma. Maka kita pun diharapkan juga membagikan rahmat itu dengan cuma-cuma. Gratia gratis data. Rahmat diberikan dengan gratis. Maka jangan sampai kita pelit dengan rahmat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dibagikan kepada sesama kita. Saya mengenal seorang pendeta emeritus dan istrinya. Mereka tinggal berdua saja. Mereka tidak memiliki anak ataupun anak-anak. Nah, setiap ada orang yang datang ke rumahnya, baik itu mahasiswa, pendeta muda, atau calon pendeta, termasuk saya, dia selalu menawari orang yang datang ke rumahnya itu untuk makan. Sekalipun waktu makan sudah lewat, misalnya saya datang jam 2 atau jam 3. Lalu yang pertama kali ditanya adalah udah makan belum gitu. Belum jawab udah atau belum, tangan saya ditarik-tarik, badan saya didorong-dorong
untuk menuju meja makan. Kemudian mereka menyediakan piring dan segalanya dan mempersilahkan saya makan sambil ngomong-ngomong di meja makan itu dengan mereka. Mereka berkata, "Jangan sungkan, kami selalu masak banyak kok walaupun kami tinggal berdua. Nasinya banyak, lauknya banyak juga. Karena kami yakin Tuhan Yesus setiap hari akan mampir ke rumah kami." Awal-awalnya saya kaget dan saya bertanya, "Tuhan Yesus setiap hari mampir ke rumah?" Lalu pendeta emeritus itu berkata, "Ya kamulah Tuhan Yesus itu. Semua orang yang mampir ke rumah kami anggap Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami selalu masak lebih nasi ataupun lauk. Karena kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kami sudah siap." Artinya, siapapun orang yang datang ke rumah kami sudah siapkan nasi dan lauk-lauknya. Saudara, sebuah hal yang sederhana, yang penuh rahmat bagi sesama, yang dilakukan pendeta emeritus dan istrinya itu. Kasih yang cuma-cuma, ia berikan cuma-cuma juga bagi sesama. Semoga kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami diingatkan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan kabar baik di tengah perutusan kami. Kami bisa menyampaikan Injil melalui perkataan, perbuatan kami, dengan hal-hal yang paling sederhana yang bisa kami lakukan, bahkan juga nanti pada waktunya dengan hal-hal yang sedikit rumit, sedikit banyak tantangannya, tetapi kami percaya kami akan dipimpin terus oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan Injil kepada sesama. Kami dapat memberikan kasih Tuhan yang sudah kami terima dengan cuma-cuma, kami berikan juga dengan cuma-cuma kepada orang-orang di sekitar kami, di tengah keluarga, dan dimanapun kami berada. Pada kesempatan doa ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, seperti Bapak Budi Kiantoro, Tante Swat, Ibu Gunawati, Tante Guat Eng, Ibu Dorcas, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Coketong, dan Ibu Lim Aimoy, Bapak Budi Iskandar, Ibu Herlina Cayanto, Tante Fani, Tante Pocu, Ibu Herawati Kosasi, Tante Win, Om Hadi Pratomo, Tante Tina Permana, Ibu Elin, Bapak dan Ibu Handrian, Bapak Mulia Sitohang, Ibu Wiranti, saudara kami Aditya, dan juga saudara-saudara kami, Bapak Ibu, Opa Oma, yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan memulihkan mereka, serta menjaga setiap saat. Begitu juga dengan keluarga yang menemani atau perawat yang menemani. Kami percaya Tuhan akan memakai semua orang di sekelilingnya untuk menyatakan pemeliharaan Tuhan pada mereka yang sakit atau dalam pemulihan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk remaja pemuda yang sudah mulai aktif kembali. Mereka merancang acara-acara mereka dan mereka merancang juga untuk kebaktian puji-pujian dan juga retreat pengurus Komisi Remaja dan Pemuda. Berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk kegiatan Komisi Dewasa yang saat ini sudah mulai kembali aktif, yaitu donor darah dan kegiatan lainnya. Kiranya Tuhan memberi penyertaan kepada semua pengurus dan orang-orang dewasa di GKI Taman Sibulut Bandung. Kami bersyukur juga kemarin Minggu kami bisa melakukan perjamuan kudus dan melihat kebaktian sekolah minggu. Sungguh menyenangkan. Biarlah hal yang menyenangkan ini membangkitkan semangat dan kami tetap menjaga protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk pasangan katekisasi pernikahan. Biarlah mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan untuk mempersiapkan pernikahan mereka.
Dan kami bersyukur juga beberapa warga lanjut usia bisa terlayani perjamuan kudus di rumah. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis klasis yang akan bersidang pada minggu ini, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga serahkan kehidupan kami bermasyarakat, gerejamu, juga pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan doa kami. Kami panjatkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi saudara, semangat menjalani hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.